Halo sahabat Tarotivasi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Oke, kembali lagi di sini bersama saya di channel Tarotivasi. Yang mana pertama saya mau minta maaf sekali lagi untuk di bulan ini ternyata akibat kesibukan saya waktu untuk menyelesaikan zodiak 12 zodiak ya untuk dalam satu bulan ini lagi-lagi terlambat. Jadi sekali lagi saya minta maaf, ini sudah tanggal 21 dan ya rasanya sih nggak relevan gitu kalau saya bacain apa yang terjadi di bulan September, tapi ya sebagai wacana aja lah ya. Semoga resonate, ada yang baik dan juga yang buruk-buruk ya agar tidak resonate seperti itu. Tapi paling tidak di sini saya akan, meskipun tanggalnya udah agak mepet, di sini saya akan tetap membacakan untuk sisa 3 zodiak yang belum saya bacakan, yaitu zodiak Pisces, Pisces, Aquarius dan Capricorn ya. Jadi Capricorn, Aquarius dan Pisces itu sisa 3 zodiak itu yang belum saya bacakan. Nah, di video ini saya mau gabungkan aja untuk Pisces ya, terkait kehidupan karir dan keuangan dari kartu ini, dan juga asmara dari kartu ini dan sarannya untuk kartu ini, untuk oracle ya. Ini sudah saya siapkan. Jadi formasinya berbeda, kartu tidak saya tebar. Langsung aja saya ambil ya untuk Capricorn. Pisces ya, sorry. Untuk Pisces untuk di bulan September 2021 ini dari kehidupannya ya. Tapi sebelum itu, bagi yang nonton video ini jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Lanjut ya, kita ke pembacaannya. Untuk Pisces, untuk di kehidupannya, Pisces masih harus banyak belajar ya. Harus banyak belajar dalam arti di sini belajar apapun ya, belajar menerima keadaan, belajar mengambil hikmah dari suatu kejadian, belajar hal-hal baru, di mana dengan belajar ini level dari kehidupan kalian itu akan meningkat secara drastis ya. Saya bisa bilang drastis karena memang dengan adanya pembelajaran pasti akan ada ilmu atau segala sesuatu yang positif yang bisa didapatkan seperti itu. Tapi kembali lagi kepada niatnya, apa yang ingin didapatkan, belajar dalam hal apa dan mempelajari apa itu pasti kalian yang tahu. Tapi paling tidak di sini belajarlah hal-hal yang baik agar sesuatu yang baik itu terus-menerus mendatangimu seperti itu. Ini yang untuk kehidupannya ya. Untuk karir dari Pisces, nah ini sama. Jadi di sini tulisannya 3 koin dan ini juga 8 koin. Untuk karir dari Pisces sama, ini munculnya koin. Kaitan koin adalah kaitan ranah materi atau ranah fisik atau ranah keduniawian ya. Jadi bisa kaitan dengan pekerjaan, pendidikan, sekolah dan lain-lain seperti itu. Jadi buat kalian para Pisces di sini untuk karir kalian harus banyak belajar hal baru agar karir kalian itu bisa meningkat. Sebagai contoh misalnya apabila kalian sekarang seorang sales, maka kalian harus mempelajari cara-cara sales yang baru karena cara sales itu cukup banyak dalam cara untuk menggait si customer seperti itu. Nah, itu salah satu contoh. Atau mungkin admin ya. Kalian selama ini admin keuangan. Nah, bagaimana caranya agar level kalian meningkat? Maka belajarlah untuk perpajakan. Karena kaitan keuangan dengan perpajakan itu sesuatu hal yang nggak bisa dijauhkan gitu. Jadi memang ada kaitannya untuk suatu perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi belajarlah hal-hal yang baik. Belajarlah hal-hal yang bisa meningkatkan taraf keilmuan kamu dan taraf level karir kamu gitu. Dengan belajar kalian akan bisa mendapatkan hal-hal baru, ilmu-ilmu baru yang berguna untuk meningkatkan level dari diri kalian maupun juga karir kalian. Oke, untuk yang Pisces keuangan ya. Sama koin lagi ya. Jadi untuk kehidupan karir dan keuangan ini kebanyakan keluarnya memang koin untuk Pisces ya untuk bulan ini. Karena secara general kaitannya memang dengan keduniawian. Untuk keuangan, Pisces ada nunggu kabar baik dari seseorang atau dari sesuatu yang mana itu akan membantu keuangannya. Itu akan membantu penghasilan dia gitu. Tapi proses ini masih berjalan. Kalian Pisces jangan terlalu mengharapkan banget karena bukan berarti hasilnya jelek, enggak, tapi karena ada proses yang cukup lama dan berbelit di sini, maka kalian harus
bisa bersabar, bisa juga untuk apa ya, kalian itu bisa untuk memberikan memberikan masukan gitu terhadap siapa-siapa yang memang kalian harapkan untuk membantu keuangan kalian ini gitu. Ini untuk yang keuangan ya dari zodiak Pisces untuk di bulan September 2021 ini. Sabar, prosesnya masih lama tapi ini berjalan dengan baik kok. Nextnya adalah untuk Rakel ya, untuk kehidupan karir keuangan. Ada tuh katanya ascension. Ascension itu adalah sesuatu yang mana kita itu menuju ke suatu level yang lebih tinggi. Ini ada kaitannya tadi dengan yang saya bilang pembelajaran. Ini ada gambarnya orang belajar ya, mohon maaf. Ada gambarnya orang belajar, dia baca buku ya. Terus yang atas dia lagi memahat. Dan yang sini itu juga ada kaitannya. Dia memahat sesuatu yang memang dia kerjakan, selanjutnya hasil-hasilnya dia taruh di atas ini ya, koin-koin ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan ini ada 8 koin ya di sini. Nah, munculnya kartu oracle ini menggambarkan kalian itu ketika kalian bisa belajar sesuatu yang baik, level kalian akan naik dan kalian akan jenjang kehidupan kalian itu akan berkembang atau akan berubah. Jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh, bukan belajar di sekolah ya, tapi kan kita hidup ini memang hidup ini sebenarnya hanya untuk belajar gitu ya, belajar untuk menerima, belajar untuk ikhlas, belajar untuk membantu orang lain, belajar untuk berilmu, belajar untuk ya apapun itu, hidup ini adalah pembelajaran. Sedangkan apa yang sudah kita pelajari itu pasti akan ada ujiannya. Nah, tinggal bagaimana kita menghadapi ujian tersebut dan bisa lulus dengan nilai yang bagus hingga akhirnya Tuhan memberikan kita level kehidupannya lebih tinggi, naik level, dan mana di situ kita akan mendapatkan ilmu baru lagi dan kita akan mendapatkan ujian-ujian yang baru sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari dan alami di fase yang sebelumnya. Seperti itu. Ini tadi untuk yang kehidupan karir dan juga keuangannya dari Pisces. Ini sarannya ya untuk kehidupan karir dan keuangan. Langsung aja di sebelah kanan ada kartu asmara ya. Sebelah kanan ini memang kartu yang memang saya gunakan untuk membaca kaitan dengan asmara atau bisa menggambarkan perasaan gitu ya. Jadi untuk membaca tentang cinta saya biasa pakai kartu yang kanan ini. Untuk Pisces saya akan ambil ya seperti biasa 4 kartu. Pisces, bagi kalian yang masih single, tulisannya World dan ini masih Earth. Earth ini nama lain dari Pentacles atau yang tadi saya sudah ambil ya. Di sini kan munculnya Pentacles semua ya, atau koin ya. Koin, di sini koin tulisannya. Sebenarnya Earth ini mirip dengan koin, tapi karena kartunya beda jadi beda istilah aja. Tulisannya bekerja. Bagi kalian yang masih single, kalian masih sibuk bekerja. Kalian masih belum menggambarkan kalian masih belum punya gambaran ingin membuka suatu hubungan lagi yang baru, ingin membuka hati lagi. Kalian masih sibuk bekerja dan kalian perlahan sudah melupakan pentingnya aspek asmara dalam kehidupan kalian. Jangan sampai ke bawah ke dalam kesibukan pekerjaan hingga akhirnya kita melupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan kita, yaitu kebutuhan untuk manusia itu pasti kebutuhan untuk disayangi, dicintai, dan dihargai. Seperti itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya bilang itu untuk dicintai, dihargai ya, itu merupakan kebutuhan dasar dari setiap manusia ya. Memang itu secara psikologis manusia itu ada kebutuhan, namanya kebutuhan afeksi ya. Untuk kebutuhan kita itu butuh untuk dianggap gitu. Nah, salah satunya kebutuhan kita itu adalah untuk dianggap, untuk dihargai, untuk dicintai, dan untuk disayangi, seperti itu. Apabila kita terlalu fokus kepada pekerjaan, nanti akhirnya ya mohon maaf, perasaan kita akan mati dan akhirnya kita menjadi manusia yang seperti robot gitu. Kita tidak punya perasaan, kita memendam perasaan sendiri, kita tidak bisa berbagi, dan akhirnya hal-hal seperti itu akan seperti bom waktu dan akan meledak kapanpun ketika kondisi kalian lagi drop, seperti itu. Jadi saran saya adalah mulailah pikirkan hal-hal yang berkaitan dengan perasaan kalian atau hati kalian. Sekalipun itu menyakitkan, tapi paling tidak itu bukan untuk diingat gitu. Tapi untuk menjalani fase yang baru diperlukan kesiapan dan niat yang baik agar semesta memberikan jalan yang
mudah untuk itu. Jadi Tuhan akan memberikan kemudahan untuk kalian, semesta itu akan bekerja untuk kalian sesuai dengan apa yang kalian harapkan dan impikan. Nextnya adalah untuk, ini saya geser ya, untuk yang berpacaran. Bagi kalian yang berpacaran, di sini tulisannya stream of love atau air mancur cinta ya. Stream itu seperti air mancur, air terjun gitu ya. Gambarannya di sini. Bagi kalian yang Pisces, yang kalian menjalin hubungan atau kalian berpacaran ya, untuk Pisces sih tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan untuk September ini. Malah kalian itu semakin harmonis, kalian itu semakin membutuhkan, kalian semakin mencintai satu sama lain, hubungan kalian semakin baik. Dengan keharmonisan ini, adanya kekompakan dalam diri kalian dan dalam hubungan asmara kalian ini bisa berujung hal yang baik atau menuju ke jenjang pernikahan yang memang kalian impikan dan idam-idamkan. Untuk September ini jagalah selalu keharmonisan kalian karena sudah tercipta suatu komitmen dalam hubungan kalian, yang mana komitmen itu bisa untuk nilai tambah kalian agar bisa mencapai ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu jenjang pernikahan. Ini untuk yang kalian berpacaran. Nextnya adalah untuk yang kalian menikah ya, untuk Pisces yang sudah menikah. Untuk Pisces yang sudah menikah di sini sama, jadi tidak ada hal yang dikhawatirkan, malah berkah ya. September ini kalian sedang bahagia untuk Pisces, kalian menghabiskan waktu yang sangat berharga ya dengan pasangan kalian, baik dengan suami kalian ataupun dengan istri kalian. Seperti itu, kalian menghabiskan waktu yang benar-benar sangat berharga dan memorable banget. Ya pasti di sini kalian itu banyak-banyaklah bersyukur atas apapun yang sudah kalian dapatkan, atas waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan, agar nikmat kalian semakin ditambah dan juga kebahagiaan itu selalu melingkupi hubungan kalian dan keharmonisan keluarga kalian. Untuk yang ini untuk yang menikah ya, untuk Pisces. Bagi kalian yang untuk yang single parent, di sini kalian khawatir terhadap materi ya, terhadap keuangan ya. Memang kalau single parent itu kebanyakan kebingungannya adalah soal hal ekonomi ya. Jadi kaitannya kesusahan atau kesulitan dalam hal ekonomi ketika kalian itu menjalani atau bukan beban ya, kayak seperti kalian itu mengemban amanat dari Tuhan atas apa yang dititipkan kepada kalian. Jangan patah semangat. Hidup itu seperti roda, sometimes kita di bawah, sometimes juga kita pasti akan ke atas. Tinggal bagaimana kita menyikapi keadaan kita saat ini. Apabila kita bersungut-sungut atau kita mengeluh gitu ya, atau kita berkeluh kesah gitu ya, kita merasa saya tidak bisa untuk menerima keadaan ini dan lain dan sebagainya itu ya. Nah itu malah seperti kesannya kalian menyalahkan Tuhan. Semesta tidak akan berikan jalan keluar apabila kalian bersikap seperti itu. Apabila kalian bisa ikhlas, kalian bisa menerima segala sesuatu dengan lapang dada, keajaiban itu pasti akan datang dan kalian pasti akan bisa untuk bangkit dari kondisi keterpurukan kalian. Ini untuk yang kalian yang single parent, jadi tetap optimis, tetap positive thinking dalam hal yang baik ya, bukan positive thinking dalam hal yang buruk ya, karena di era pandemi ini kita takut dengan hal yang positif gitu ya, yaitu positif COVID gitu kan. Tapi lucunya kenapa pikiran kita itu malah dibelokkan gitu ya, malah seperti dibelokkan, dan di situ kita merasa sesuatu yang positif itu sesuatu yang menakutkan. Malah sesuatu yang negatif itu malah sesuatu yang baik. Pikiran kita diputar balikan hingga akhirnya secara tidak langsung, secara tidak sadar kita memanggil sesuatu yang negatif ke dalam diri kita. Dan itu sangat berbahaya. Ini tadi untuk yang single parent ya. Nextnya adalah untuk yang saran untuk kalian yang asmara ini. Tulisannya adalah unlimited possibility. Ketika kita, ini cocoknya untuk yang udah menikah sih ya. Udah menikah. Tadi kan saya bilang kalian sedang menikmati waktu-waktu kebersamaan dengan pasangan kalian, kebahagiaan yang kalian rasakan dengan pasangan kalian. Itu akan membuka segala macam kemungkinan yang tidak terbatas. Maksudnya adalah
Ketika kalian bahagia dengan pasangan kalian, maka di situ ada suatu energi positif, energi yang besar, yang mana energi itu bisa untuk kalian rasakan dan kalian gunakan untuk memanggil sesuatu yang baik-baik ke dalam diri kalian, tentunya dengan kekompakan dengan pasangan kalian. Kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga kalian itu akan terus datang ketika kita itu bisa meyakini bahwa dengan kekompakan atau dengan keharmonisan cinta dalam rumah tangga itu akan memudahkan sesuatu hal-hal yang memang ingin kalian panggil dalam rumah tangga kalian. Jadi bukan hal-hal yang buruk ya, tapi tergantung kita bagaimana pola pikir kita dan frekuensi diri kita terhadap apa yang ingin kita panggil ke dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya dalam kehidupan ini kita bisa memanggil apapun yang kita inginkan, hanya saja di sini diperlukan frekuensi dan energi yang benar-benar sesuai takarannya. Hidup ini adalah tentang frekuensi, energi, dan juga satu lagi adalah frekuensi, energi, dan vibrasi ya. Jadi ketiga hal itulah yang memenuhi atau komponen penting ketika kita itu ingin memanggil sesuatu ke dalam kehidupan kita. Vibrasi itu adalah getaran, energi itu adalah apa yang kita sanggupi, apa yang ada dalam diri kita, dan frekuensi adalah sesuai apa yang kita inginkan itu memang sefrekuensi atau secara gelombang itu memang sama kita itu match atau matching seperti itu. Nah, 3 komponen inilah sebenarnya rahasia untuk memanggil apapun ke dalam kehidupan kita. Hal yang baik, hal yang buruk, semua tergantung dari pikiran kalian. Oke, sampai di sini dulu ya. Mohon maaf, videonya memang lumayan lama, 17 menit. Karena di sini saya bacakan semuanya untuk kehidupan, karir, keuangan, dan asmara. Saya gabung. Karena waktu juga sekali lagi waktunya mepet, saya mohon maaf. Besok saya akan melanjutkan Aquarius dan juga Capricorn untuk 2 hari selanjutnya, dan untuk September clear seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan bawakan topik-topik pesan semesta dan yang lain-lain, istilahnya intermezzo ya, sebelum kita masuk ke bulan Oktober 2021. Terima kasih sahabat Tarotivasi dan yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk yang sudah menonton, yang belum subscribe ya, jangan lupa untuk like, comment, share video ini apabila bermanfaat bagi kalian, dan subscribe channel ini. Karena channel ini sangat membutuhkan support dan dukungan kalian agar bisa makin besar, berkembang, dan bermanfaat. Jangan lupa juga follow IG dari Tarotivasi, nanti saya akan berikan namanya di akhir video ini. Terima kasih sahabat Tarotivasi, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bahagia untuk kita semua.